Pada hari ini, hari Kamis 1 Desember, kita sudah masuk pertemuan yang ketiga, Bimbel UP PPG Guru Bahasa Inggris, Bimbel UP PPG Bahasa Inggris dengan saya Mr. IDP. Ya, jadi saya beritahu kembali, ketika tidak sedang berbicara, Bapak Ibu tolong dinonaktifkan ya mikrofonnya supaya bisa kita dengar dengan jelas bersama. Lalu yang berikutnya, ketika memberitahukan atau menyampaikan sesuatu, agar menyebutkan nama, ya, agar menyebutkan nama. Oke, let's go to number 1. Ya, Miss Rita would like to teach the student about descriptive text in a remote teaching context. Ya, the following are technological based teaching materials you may want to prepare, except, please, your answer. If you narrating a story. Ya. Jadi ini cukup jelas Bapak Ibu ya. Delta ya. Yes. Okay. Number 2, which type of text which has function retell events? What is it? C. Naratif. Charlie. Charlie. D. Delta. 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 Recon. Charlie. Yeah. Okay. Next, number 3. Mr. Widodo teaches first grade of SMP. Ya. Masih ada bising-bising? Okay, good. This is the first day of school. He wants to teach about self-introduction. What indicates appropriate? Silakan. Yang mana indikator yang appropriate? Delta. Bravo. Okay. Delta. Yes, Delta. Oke, jadi ini perlu kita perhatikan first grade. Jadi anak-anak SMP adalah ya teman-teman ya. Pertama sekali belajar bahasa Inggris itu di first grade ya kalau saat ini. Oke. Jadi kalau ini formal informal. Ya. The first day, okay, the first day of school. Jadi kalau kita bilang langsung di sini ya. Ada lagi 2 macam di sini, formal dan informal. Sementara ini adalah the first day. Okay, so please notice here ya. Cues. Okay, oleh karena itulah lebih condong ke B ya. Ada clue dari guru. Itu dia ya. Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Number 4, instead of explaining various language expression of asking information, Mrs. Wati wants the student to discover by utilizing technology. Ya. Oke, jadi yang mana kira-kira sini? Except. Delta. Ya, ini tentu tidak etis menanyakan orang tua ya. Okay, next. The following is what an English teacher need to consider to help students learn English effectively, except. Ya. Apa yang perlu dipertimbangkan? Guru perlu mempertimbangkan apa dari pelajar itu? Kecuali Charlie. Mother tongue. Ya. Maaf. Kenapa di sini ya? Number 5. Ya, jadi option C ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana supaya pelajar itu bisa efektif belajar bahasa Inggris ya. Yang lainnya itu mendukung.
Okay, next, number 6. To measure students' speaking competence within the context of understanding narrative text. Nah, ini dulu apanya ya? Kata kuncinya. Yang mana berhubungan dengan naratif di sini? Bravo, bravo. Bravo. Tell Ya, a jadi short kalau story. naratif itu mengenai story ya, short story juga termasuk. Ya. Okay, next, number 7. To measure students' speaking competence within the context of understanding recount. Okay, so this is the keyword ya. Mr. Damar asks the student to Tell a short story. Bravo. Arta. Bravo. ya, Oh, ya. Very benar ya. Oh, yes. Next, number 8. Free practice design for an effective English pen integrates. The focus structure, yeah, structure, vocabulary, functional language into schools overall language use. It often encourages the students to use the target language structure in the following except. Lalu mau tolong kita dong. Ini web. Aku Small. web. Bravo, bravo. Bravo, Delta. Delta. Charlie. Wah, cukup beragam ya. Alpha. Wah, semuanya ada pilihan. Ya, nggak apa-apa, kita bahas. BCD semuanya ada. Ya. Oke, berarti di sini kuncinya Bapak Ibu, kita lihat apa sebenarnya yang diminta soal. Apa? Kira-kira kata kunci dari soal sini apa nih? Selain except. Overall language use. Vocab. Jadi kalau kita Pak bilang Munir berarti apa? penggunaan bahasa Inggris ya secara keseluruhan, ya. Berarti baik kalau secara keseluruhan ada speaking, listening, writing, apa satu lagi? Listening, speaking, listening, writing, reading. Ya, reading ya. Sir. Ya. Yes. Oke. Jadi ada unsur speakingnya, ya. Ada. Oke, selain ini apalagi kata kunci di soal ini nomor 8? Structure, vocabulary. Itu udah termasuk ke sini ya, sudah termasuk students overall language use. Oke, ini juga termasuk ya, encourages students use the target language. Ya, jadi Written ini work. bagian dari Delta. overall language use ya. Oke, kata kuncinya yang lain adalah free practice. Oh. Oke, sudah dapat? Lesson plan, effective lesson plan. Oke, perhatikan free practice. Ya. Jadi bisa kita bilang yang termasuk dalam free practice ya, latihan yang ada unsur bebasnya. Lalu ditanya yang bukan. Oke. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Delta. Bravo. Delta ya. Karena delta Delta ini Delta. ya, ini tentu dia sudah apa ya, sudah baku. Tidak ada unsur kebebasan Ada aturan-aturan dibandingkan dengan yang lain ya. yang baku. Oke. Ya, Itu dia, teman-teman. Alright, let's go to number 9. In his class, Mr. Mike found students have low motivation. Okay, low motivation in participating in reading activity. Yeah, he tries to make a class action research by involving students in cooperative learning activities. So this is the keywords of the sentence, yeah, of the question. All right, so what we need to do is to find, yeah, option, yeah, among this option A to D, which is not cooperative learning. Alpha. Okay. Any other different question?
I'm sorry, any other different answer? So it means that PQRST technique is not cooperative learning activities, right? Right. Ya, jadi bermakna bahwa option A ini bukan bagian dari cooperative learning. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ini STAT, ya huruf T di sini adalah singkatan dari tim, berarti ada unsur kooperatifnya. Oh, ini jigsaw kita sudah tahu semua ya, ini masuk dalam cooperative learning. Think, pair, share, di sini ada kata share. Ya. Jadi what is the QRST? Ya. Preview, question, review. Ya, ini adalah apa teman-teman ya? Seperti tips untuk mengerjakan reading comprehension, berhubungan dengan reading comprehension, pemahaman bacaan ya. Oke. Let's go to number 10. A teacher expects his students to be able to categorize words. Yeah. To categorize words, word classes, and so on. He tries to assess what is it. Charlie. Knowledge. Conceptual knowledge. Yes. Do you all agree? Conceptual. Ada jawaban yang berbeda? Yes, Charlie. Semuanya setuju ya, nomor 10? Ya, tadi saya sudah share materi berhubungan dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah benar, jadi mengkategorikan termasuk dalam conceptual knowledge ya. Kalau factual knowledge ini yang paling dasar, contohnya istilah-istilah ya, yang dasar-dasar. Oke, kalau procedural knowledge itu berhubungan dengan mengerjakan sesuatu, tahapan-tahapannya kita paham. Kalau metakognitif ya, jadi metakognitif, kognitif kita sudah paham ya, bagaimana kalau kita katakan kognitifnya bagus, berarti dalam memecahkan masalah ya, berarti unsur atau cognitive knowledge-nya sudah bagus ya. Jadi bisa juga kita katakan bahwa metacognitive knowledge ini semua yang ada pada diri seseorang ya, baik itu A, B, C sudah termasuk dalam metacognitive knowledge ya. Jadi jawabannya di sini C. Oke, next, let's go to number 11. Tapi sebelum itu saya kasih kesempatan dulu ya. Nomor 1 sampai 10 ada yang ingin diperjelas teman-teman? Coba digeser yang nomor-nomor awal, 1 sampai 3 kalau nggak salah. Tadi ada yang Ya, silakan. masih oke. Oh ya. Jadi yang saya bingung tadi yang nomor 2, which type of text which has a function to retell events, informing and entertaining. Jadi saya fokusnya ke entertaining karena di situ di entertaining itu ada fable ya yang berhubungan dengan naratif teks seperti ya itu. Baik. Memang Jadi demikian saya tadi ya, bahwa C jadi salah. social function Berarti- dari recount text